Komsat Sayuka proudly present. Kamu lihat apa itu? Ini loh Jeff, aku lagi lihat ini. Cantik ya? Iya, cantik-cantik ya. Ini tuh finalisnya Miss Indonesia, Jeff. Cantik-cantik mereka, pinter-pinter lagi. Aku tuh pengen banget kayak mereka. Pengen ikut ajang kayak gitu. Kepingin? Iya. Ya, tidak tahu pun saya kepingin, Mbak. Ada Mbak. Nah, Mbak, kebetulan nih, aku punya teman, Mbak. Dia itu juga finalis Miss Indonesia. Oh iya? Tahun 2018 kalau nggak salah, Mbak. Oh iya? Mau? Kenalin dong. Mau kamu? Mau tak kenalin ya? Mau. Ini nih anaknya. Daerah Istimewa Yogyakarta, Giovanna Yudi. Nah, kembali lagi di Bincang Malam Minggu. Nah, pada kesempatan kali ini di konten kedua kita, di episode kedua kita kedatangan tamu nih, yaitu Giovanna Yudi. Halo. Hai Giovanna Yudi. Ini kita manggilnya siapa ini? Fanny aja. Oh, Fanny. Oke, Fanny. Fanny sekarang lagi sibuk apa? Kerja atau kuliah? Sekarang lagi nyelesain S2 nih. Kebetulan S2. S2. Kamu berapa? Umur 24 sih sekarang. 24? Iya. 24 tapi udah S2 ya. Aku 23 masih gini-gini aja. Aku 26 juga masih gitu. Nah, berarti dari S1 langsung lanjut S2 ini? Bener, jadi S1 lulus langsung ke S2. Ya, ini langsung lanjut S2 ini karena emang suka sama apa yang dipelajari atau ada faktor lain? Memang aku sudah punya planning gitu ya. Jadi selesai S1 langsung ke S2 karena pengen ngelanjutin apa yang sudah aku mulai di S1. Jadi kebetulan kan S1 ambil psikologi, S2 lanjut ke magister psikologi. Jadi nanti endingnya akan jadi psikolog gitu. Jadi cita-citanya jadi psikolog? Yes. Oke. Psikolog industri organisasi. Oh, industri organisasi. Aku nggak tahu apa itu, Pak, kebetulan. Ya nanti kita tanya lagi sama Fanny. Nah, dari cuplikan yang tadi kita kan bisa lihat ya teman-teman ya, kalau Fanny ini adalah finalis Miss Indonesia 2018. Nah, untuk Fanny sendiri, tadi kan berdasarkan cuplikan tadi, Fanny ini ternyata mewakili Yogyakarta. Kenapa kok Yogyakarta ya, bukan Surabaya? Atau Parangpilang mungkin sekarang. Oke. Sempit lagi. Nah, lebih sempit lagi ya. Oke, mau ngejelasin sedikit ya. Jadi kalau di Miss Indonesia itu bisa menggunakan keturunan. Jadi kebetulan aku punya keturunan dari Yogyakarta, dari eyang aku. Nah, jadi dari Miss Indonesia-nya tuh memilih finalis yang mana sih yang cocok dengan provinsi tertentu. Nah, kebetulan aku ini pribadinya lebih cocok untuk mewakili provinsi Yogyakarta dan kebetulan punya keturunan Yogyakarta. Jadi mereka memilih saya sebagai finalis dari Yogyakarta gitu. Oh gitu. Lah, kamu sendiri bisa ikut ajang itu, bisa ceritain nggak awal mulanya prosesnya? Apakah kamu memang sudah niatan dari awal atau gimana gitu? Oke, kalau yang namanya memulai itu memang awalnya dari audisi ya Kak ya. Jadi ya walaupun awal-awal ngikut audisi itu juga kayak ya coba-coba dulu deh gitu. Jadi Coba-coba waktu itu berhadiah. tahun 2000, iya coba-coba berhadiah gitu. Tahun 2017 kan waktu itu mencoba untuk audisi, ternyata lolos nih ke babak berikutnya. Jadi dari audisi itu ada banyak rangkaian prosesnya, itu lolos terus sampai akhirnya beberapa bulan kemudian itu kayak aku ditelepon dari pihak RCTI langsung kalau aku berhasil mewakili Yogyakarta itu. Tapi ya memang awalnya kayak nyoba aja deh, kalau misalnya masuk ya udah, kalau nggak masuk ya nggak apa-apa gitu, karena waktu itu kayak masih ragu gitu loh. Oh, nah Waktu apa? Pasti dong waktu setelah terpilih kontes kan berarti waktu show gitu. Gimana sih rasanya untuk pertama kali jalan di lantai itu kayak gimana? Jalan di lantai ya, kayak di lantai disaksikan ribuan dengan orang. runway gitu ya. Bahkan di TV sekian banyak juta bahkan ya orang Indonesia, deg-degan banget pasti. Dan
karena kalau di beauty pageant itu kan sudah harus dibiasakan untuk tersenyum terus gitu ya. Jadi harus biasa dari awal karantina pun sudah dibiasakan untuk selalu tersenyum gitu loh. Senyum yang memang dari hati, dari dalam, jadi nggak fake kayak gitu. Jadi ya mungkin kegrogiannya kita itu ketutup dari senyumnya itu. Lalu selama karantina ada momen yang lucu nggak? Ada momen yang tak terlupakan di karantina? Kalau momen yang nggak terlupakan adalah H-1 malam puncak. Waktu itu aku demam parah, demam 39 derajat gitu, dan sempat miss satu kegiatan waktu karantina karena harus bed rest, dan besoknya harus benar-benar on lagi untuk malam puncak gitu. Cukup ya, gimana kamu kok akhirnya bisa itu? Ya, paracetamolnya banyak. yang pasti ya itu minta istirahat, jadi minta keringanan, nggak ngikutin beberapa kegiatan. Ya itu memang kelemahannya ya, jadi ya nggak bisa full ikut acara, tapi harus bed rest gitu ya. Terus memang kegiatannya kan padat ya, dari subuh ketemu subuh lagi, jadi waktu itu drop banget. Jadi ya mau nggak mau diasup makanan yang banyak dan juga minum obat, istirahat juga gitu. Nah, Fani, kalau ngomongin soal beauty pageantmu yang 2018 itu, nah apa sih yang kamu rasakan perubahannya setelah kamu mengikuti beauty pageant itu gitu? Kira-kira kayak misalnya ada nggak ya tawaran-tawaran gitu berdatangan gitu? Kamu juga merasakan hal itu nggak? Ngerasain banget sih. Yang paling terasa setelah waktu itu kan memang kebetulan lulus S1 ya. Jadi ya ada beberapa tawaran-tawaran dari perusahaan-perusahaan untuk ayo kerja di tempat mereka gitu. Tapi karena memang fokus waktu itu ingin melanjutkan S2, jadi beberapa penawaran itu ditolak. Jadi aku tetap lanjutin ke S2. Nah, terus mungkin yang kerasa adalah di kampus ya. Jadi mereka sering manggil aku untuk mungkin jadi pembicara, jadi fasilitator, jadi trainer, kayak gitu sih. Nah, untuk gimana cara kamu sih untuk memanage privilege itu? Soalnya kan kesempatan kan nggak datang 2 kali, Fani, gitu loh. Dan melihat kamu yang udah lulus S1 terus ditawari banyak kerjaan gitu, banyak tawaran job di mana-mana. Gimana cara kamu buat memanage semuanya itu gitu loh? Oke, puji Tuhan waktu itu kegiatan perkuliahan juga belum padat-padatnya, jadi masih bisa ke handle, mungkin ngisi acara, ngisi jadi pembicara, atau mungkin ikut-ikut trainer, proyekan seperti itu. Jadi di sela-sela waktu kuliah masih bisa ke handle. Jadi ya memang awal-awal pun merasa kayak privilege-nya itu sungguh besar, karena ya kita nggak bisa membatasi harapan orang gitu ya. Pasti ketika orang tahu oh finalis Miss Indonesia, pasti harapannya juga lumayan tinggi. Jadi kadang kepikirannya bisa nggak ya aku memenuhi harapan orang-orang di sana, di luar sana gitu. Takutnya ketika kita sudah menjadi diri sendiri tetapi masih belum sesuai dengan harapan mungkin banyak orang gitu. Iya ya, soalnya kan orang mesti mikirnya kan ekspektasinya gede mungkin ya gitu ya. Terus kamu gimana kalau orang udah ekspektasinya besar gitu menghadapi mereka semua, gimana caranya supaya membawa diri ini lebih luas lagi gitu? Gimana? Oke, jadi waktu itu memang yang jadi kendala aku itu memunculkan kepercayaan diri. Jadi aku basically orangnya pemalu banget, pemalu dan agak nggak pede gitu loh. Jadi karena Miss Indonesia ini gelar itu pun jadi kayak memaksa aku buat ya mau nggak mau nih, mau nggak mau aku harus tampil all out dan merepresentasikan bahwa aku ini layak loh kalau dikasih title finalis Miss Indonesia gitu. Jadi itulah yang membuat dari dalam diri sendiri juga ayo gitu loh, ayo kamu bisa gitu. Kalau ngomong soal insecure-nya Fani tadi ya, kan banyak orang di luar sana bilang kalau mantan finalis pageant kayak gitu kan ya kerjanya nggak jauh-jauh dari entertain dan lain-lain lah. Bahkan banyak orang yang bilang kalau para mantan kayak gitu finalis pageant gitu susah lah cari kerja di tempat lain. Tanggapan Fani sendiri gimana? Mungkin pilihan ya. Kalau aku lebih melihat itu adalah sebuah pilihan.
Ada yang memang keluar dari pageant langsung ke entertain, ada juga yang memang memilih untuk jadi ibu rumah tangga, bahkan ada juga yang bekerja. Nah kalau saya pribadi sih lebih memilih untuk melanjutkan studi dan juga nanti ingin mencari kerja gitu. Jadi enggak, entertainnya bisa dibilang dikurangi, iya, dan nggak fokus entertain yang seperti teman-teman yang di Jakarta jadi artis gitu, nggak. Mungkin entertain yang di Surabaya aja, jadi masih ikut modeling kayak gitu sih. Masih aktif ya, masih aktif. Nah, ngomongin soal pandemi ya, sekarang kan lagi pandemi ini. Nah, kalau yang kita tahu memang pandemi ini kan secara spontan untuk benar-benar menghantam kita dari segala sektor ya. Kita juga banyak terpukul gara-gara pandemi ini. Nah, aku mau tanya lebih lanjut untuk Fani. Nah, sebagai orang yang kalau kita lihat Fani ini kesehariannya di luar ya, banyak di luar gitu, menghabiskan waktu di luar. Entah kegiatan kuliah, entah kegiatan, mungkin masih entertain kan ya, masih ada yang entertainnya sedikit gitu. Gimana Fani itu beradaptasi di kala pandemi seperti ini? Oke, yang pasti kita pakai masker, pakai face shield, kemudian rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan yang pasti mengatur physical distancing gitu ya. Nah, pandemi ini memang lumayan berdampak untuk keseharian aku gitu. Apalagi sekarang perkuliahan juga online, kemudian kebetulan juga saat ini itu semester akhir yang dimana harusnya aku tesis, tetapi karena semuanya online, kemudian perusahaan yang menjadi tempat aku tesis itu WFH, jadi terpaksa harus menunda 1 semester tesis aku, dan baru kejadian lagi di semester berikutnya dilanjutkan lagi begitu. Nah, ya memang berdampak gitu ya, yang namanya pandemi ini ke kehidupan aku. Mungkin banyak orang juga merasakan dampak dari pandemi ini. Jadi ya mungkin penanggulangannya ya dari kita sendiri, menjaga kesehatan kayak gitu, terus menjaga waktu juga, dibatasi lah untuk kesibukan dan interaksi dengan banyak orang gitu. Nah, kalau untuk karir kamu, kan kita tahu sendiri Fani kan S2-nya kan juga lagi ngebut gitu loh, karirnya juga lagi ngebut gitu loh. Maksud aku, kalau dengan karir kamu, dengan pekerjaan kamu, juga studi kamu, pandemi ini kan pasti kan ya ada berdampaknya juga untuk karir sama studi kamu. Itu kamu berdampaknya itu berubahnya seperti apa? Kalau dibilang signifikan tuh signifikan banget sih. Bisa mungkin hampir bisa membalikan telapak tangan gitu. Jadi yang semuanya mulus-mulus aja tiba-tiba nothing to do gitu. Karena perkuliahan nggak bisa, karena tesis juga nggak bisa. Kemudian entertain tadi, job model juga pasti event-event juga ditunda atau bahkan di cancel. Jadi lumayan awal-awal pandemi itu benar-benar ya stay di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain, paling-paling ikut webinar online, ya tetap harus self improvement ya, walaupun kita diem aja di rumah tapi tetap self improvement dengan ikut webinar online gitu. Kamu sempat kayak merasa depres mungkin gitu? Sempat banget. Jadi waktu itu ngerasa bahwa semua yang direncanakan sebelumnya tiba-tiba harus gagal. Bahkan gagalnya tuh nggak cuman 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tapi 1 semester. Ya itu lumayan membuat waktu itu stres gitu. Sempet nggak kepingin interaksi dengan orang lain. Even itu chat WA juga nggak kepingin, karena memang benar-benar kayak merasa kayak situasi ini kenapa terjadi? Apa sih yang Tuhan mau kasih sih ke aku dengan menghadapi situasi ini? Aku ditunda untuk lulus S2 kayak gitu. Bisa dibilang itu big problem banget buat pukulan banget ya. Lalu Fani sendiri untuk mencoba bangkit dari hal itu gimana? Oke, bangkitku waktu itu adalah ketika mau masuk ke semester berikutnya. Jadi memang kan mau nggak mau ya kita harus bangkit karena nggak mau bayar lagi yang pertama. Kemudian waktunya, kapan lagi sih kalau misalnya ditunda lagi nggak selesai. Padahal pengennya memang waktu itu cepet lulus S2, cepet kerja juga. Nah waktu itu akhirnya mikir kalau nggak dimulai sekarang, kalau nggak dimulai dicicil, ya kapan mau selesainya, kapan mau kerjanya gitu.
Jadi mencicil sih, lebih ke mencoba untuk memulai sedikit demi sedikit setiap hari. Lalu dari pengalaman tersebut apa sih yang Fani dapatkan atau mungkin ada pelajaran itu banget buat Fani? Kalau pelajaran adalah kita boleh berencana, tetapi Tuhan tetap yang punya kuasa gitu ya. Kita boleh merencanakan, mungkin waktu itu aku punya rencana selesai S2 di pertengahan tahun ini, kemudian cepat cari kerja. Jadi harusnya saat ini sudah dapat kerja. Tapi ternyata Tuhan belum menghendaki itu, Tuhan punya jalan lain. Akhirnya oke, ditunda dulu nih, S2-nya mundur dulu, mungkin beberapa saat lagi akan mendapat pekerjaan gitu. Jadi ya dipasrahkan gitu ya. Bisa dibilang udah mulai menerima dengan keadaannya. Sekarang udah menerima gitu ya Fani ya. Berapa persen kadarnya menerimanya itu? Dari 1 sampai 10 sudah di tahap mana kamu? Sudah benar-benar ikhlas gitu, karena ibaratnya ini sudah penghujung semester yang seharusnya aku udah mau selesai, jadi ya sudah fully ini sih bersyukur. Oke, nggak apa-apa Tuhan, ini sudah tinggal sedikit lagi kok gitu. Oh, gitu. Nah, aku mau ngajak Fani main-main dikit boleh? oh main apa nih? Ya, mau main kuis cepet saja. Oke. Aku kasih pertanyaan, Fani harus jawab cepet ya, nggak boleh mikir. Oke, Jadi benar-benar boleh harus. mikir. Oke? Nah, kamera yang mana dulu nih? Fani harus lihat kamera. Nanti Jeffrey akan membacakan pertanyaannya. Itu cuma kayak 2 pertanyaan sih ya, gitu lah. Pertanyaan Rian kok. Ya. Oke. Kameranya yang mana dulu nih? Kamera siap? Oh, kameranya yang tengah sini, yang merahnya yang sini ya. Ini Fani tuh lihat sini ya. Siap. Mie kuah atau mie goreng? Mie kuah, Tim bubur aduk atau bubur campur? bubur aduk, Outdoor atau indoor? outdoor, Ngemol atau nyalon? nge-mall, Nonton atau makan? nonton, Model atau kerja kantoran? kerja kantoran, Keluar sama mama atau sama papa? keluar sama papa, Dikenal cantik atau dikenal pintar? dikenal pinter, Rosario atau Novena? Rosario, Jelek kaya atau ganteng miskin? ganteng miskin. Lalu, apa alasan kamu bangga menjadi perempuan Indonesia? Oke, alasan kita perlu bangga jadi seorang perempuan Indonesia karena kita punya banyak kebudayaan yang bisa kita tonjolkan. Tiap dari kita punya keunikan dan kalian mesti bangga. Perempuan-perempuan, Mbak, harus bangga. Aku bangga. Wajib bangga lagi ya? Aku sekarang udah bangga. Aku sekarang sudah punya pandangan, Jeff. Oke. Jadi Miss Indonesia itu nggak harus kok memang ya. Jadi mungkin dari dulu Mbak. Kalau aku lihat dari Fani ini ya sebenarnya, Fani aku boleh tanya nggak sih lagi? Sebenarnya sekarang ini mimpi kamu ini apa sih? Mimpi kamu yang sebenarnya itu apa? Apakah memang jadi model ataukah kamu itu memang kepengen jadi psikolog gitu? Pinginnya jadi psikolog dan nanti pinginnya dikenang jadi praktisi psikologi industri organisasi gitu sih. Lalu Miss Indonesia-nya ini kemanain? Ketika kamu sudah dapat itu? Mungkin nggak terlalu diseriusin untuk kedepannya karena fokusku adalah pingin kerja kantoran sih sebetulnya. Entah itu nanti kerja bersama orang atau mungkin membuka bisnis sendiri. Oh yes. Jadi seenggaknya Mbak, waktu dia nulis kurikulum fittingnya ada bagusnya gitu. Iya, ada bagusnya. Finalis Miss Indonesia. Beneran kamu bakal nulis itu nggak sih sebenarnya? Aku penasaran sih. Beneran kamu akan nulis di kurikulum film kita yang akan ditulis itu nggak sih? Sejauh ini sih memasukkan gitu ya, karena ya itu cukup bisa membuat orang impress mungkin, dan juga pengalaman selama karantina juga bisa ibaratnya dijual untuk melamar kerja gitu. Nah, Fani ada pesan nggak buat teman-teman itu yang mungkin masih struggle, masih kayak aku kalau lihat Fani ini adalah orang yang kayak kamu itu nggak melulu soal cantik gitu, perempuan itu harus mikirin cantik gitu, tapi aku melihat kamu ini sebenarnya paham kamu punya potensi lain, terus kamu lagi mengejar potensi itu. Ada pesan nggak sih buat teman-teman gitu yang mungkin masih struggle, bingung lagi mikirin aku pengen kemana abis gini, mimpinya mau dibawa kemana, mau bermimpi apa saat ini? Ada pesan nggak buat mereka semua? Mungkin pesan buat mereka adalah tentukan pilihanmu, mungkin research dulu kalian pinginnya apa dan tekuni itu. Jangan khawatirkan orang lain bicara apa,
yakinlah sama yang kamu pingin, yang kamu mau, ya udah lurus aja on track. Kalau bisa cari mungkin guru mungkin atau yang lebih ahli untuk diajak diskusi, dan jangan lupa terus belajar. Belajar itu dari mana aja, buku, teman, TV, ya macam-macam, YouTube kayak kita sekarang ini. Jadi jangan lupa belajar. Kalau mungkin pertemuan yang lalu Romo bilang jangan takut salah ya. Kalau sekarang jangan takut belajar. Nah teman-teman, kalau aku boleh simpulkan ya, jadi menjadi cantik itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi motivasi untuk jadi cantik itu harusnya datang dari diri kita sendiri dan sebagai bentuk penghargaan atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, tubuh kita ini gitu. Tapi akan jadi salah ketika kita membuat itu jadi sebuah obsesi yang akhirnya kita melupakan impian kita atau target kita ke depan untuk masa depan kita. Contoh Fani gitu, dengan perjalanan hidupnya dari awal karir, menjalankan studi sampai akhirnya dia berhasil sukses mengejar cita-citanya saat ini. Nah, benar setuju Mbak Megi. Kan orang bilang sukses itu impian, tapi ya hal itu yang nggak akan pernah ada habisnya kalau kita bilang sukses itu impian. Cuma kita yang tahu sukses itu apa, kalau ukurnya kan juga hanya kita yang tahu, benar nggak Mbak Megi? Yep, betul banget. Tapi yang pasti untuk setiap tujuan yang kita taruh di atas, kita tuh harus kerja keras, bersabar, hanya berdoa. Pelan-pelan, lambat laun pasti akan tercapai. Nah, terima kasih Fani, Thank you Fani. Thank you. Panjang. Terima kasih untuk inspirasinya, menginspirasi saya, menginspirasi Jespi, menginspirasi teman-teman semua yang ada di sana. Mbak Megi gimana? Mau daftar jadi Miss Indonesia? Enggak, kayaknya ntar aja deh. Kalau gitu aku aja kayaknya. Oh jangan. Udah tipis loh. Udah perfeksionis kayaknya. Itu harus cewek. Provinsi mana? India Selatan. Aduh. Terima kasih untuk para penonton di rumah. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Bye bye.